Selamat pagi, saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel Spesial Kemerdekaan bersama saya Winda Anggreni. Pemerintah Kota Makassar memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Pengibaran bendera merah putih akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah Forkopimda juga hadir dalam upacara kali ini. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut tayangannya untuk Anda. Wali Kota Makassar selaku inspektur upacara menuju mimbar tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha. Tanda penghormatan Prasamya Purna Karya Nugraha pertama kali atas upaya pemerintah Kota Makassar yang melakukan pembangunan secara holistik. 2021 tingkat Kota Makassar siap dimulai. Laksanakan. Pasang tabur. Baik. Pasukan pengibar bendera pusaka Kota Makassar tahun 2021 terdiri dari siswa-siswi Farhan Hidayatullah dari SMK Negeri 2 Makassar. Kiri. Henti. Fadil dari MAN 1 Makassar. Formasi yang digunakan adalah formasi obor. Obor merupakan simbol semangat, sebagai simbol bangkitnya asa. Juga dapat diartikan sebagai simbol kesetaraan.
bahan bridging tuh di awal kok dong. Pertanyaannya yang itu sih yang soal yang jelas tadi. Iya, enggak Bu. Kan udah ketahuan gitu, Bu. Kira dia masih gadis gitu. Iya, betul. Dia samarkan usia. Iya, betul. Ya kan? Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Hak! Jaga senjata! Hak!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada misalnya Pak? Jalan, ke depan! Gerak! Hadap, kiri henti! Gerak! Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jalan di tempat. Gerak! Hadap, kanan, henti! Gerak! Langkah tegap maju. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Pas, mundur. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Kepada seluruh pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai.
saja bukan hanya mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi misi pemerintah, namun juga bagaimana mewujudkan pembangunan yang maksimal di tengah kondisi pandemi yang saat ini melanda negeri kita. Sejak terkonfirmasi Senin 2 Maret 2020 pertama kalinya coronavirus disease melanda negeri kita. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila dan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Rak. Lapor pembaca teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan
Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali kanan gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Ruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa syukri la wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 kita masih dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan menerapkan protokol kesehatan. Salawat dan taslim semoga senantiasa terkirim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semua dalam menjalankan segenap aktivitas keseharian, termasuk dalam upaya mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan semua bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perayaan 17 Agustus tahun ini adalah kedua kalinya kita laksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini kita ibarat berperang dengan musuh yang tidak nyata berupa virus corona. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terus bahu-membahu bertahan dan berupaya untuk meminimalkan potensi penularan COVID-19 dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Mari kita jadikan semangat Hari Kemerdekaan tahun ini sebagai motivasi untuk menentukan potensi kekuatan guna menjaga dan mendorong agar kita semua mampu bertahan dalam situasi pandemi ini, termasuk diantaranya menjaga geliat perekonomian yang sudah mulai memperlihatkan tren pertumbuhan positif pada angka 7,66% di atas rata-rata nasional pada kuartal kedua tahun 2021 di Kota Makassar. Program inovasi ini diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar berkolaborasi tentu saja dengan masyarakat umum dalam pelaksanaannya. Ada 3 subtema atau subprogram yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Iryani, yaitu penguatan imunitas, adaptasi sosial, dan juga pemulihan ekonomi. Pencapaian sejauh ini semenjak pertama kali diluncurkan, tentu saja masyarakat ingin tahu, Bu, karena sejalan dengan peluncuran program-program ini ada banyak pro kontra dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mungkin kurang edukasi dengan program tersebut. Saat ini masyarakat ingin tahu kira-kira pencapaian sudah sampai di mana nih, dan apa langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan pemerintah? 3. Penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi melalui program Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial tunai atau BST, dan yang terakhir pemerintah Sulawesi Selatan baru saja melakukan penyerahan 100 ton beras melalui mekanisme cadangan beras pemerintah atau CBP. 4. Program kebut vaksin, yaitu program penanganan pandemi di hulu yang bertujuan mempercepat pencapaian target vaksinasi, terutama di kawasan aglomerasi dan area epicentrum penyebaran COVID-19.
Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk divaksin diharapkan menjadi pemicu terbentuknya antibodi spesifik terhadap COVID-19 yang membentuk kekebalan massa atau herd immunity sehingga angka kesakitan dan kematian berkurang dan penularan tidak terjadi lagi. 5. Telemedicine Halo Dokter, yaitu program konsultasi dokter yang secara virtual atau melalui telepon yang diperuntukkan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. 6. Fasilitas isolasi terintegrasi, yaitu program penanganan di hilir, baik masyarakat terkonfirmasi positif yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 1.500 tempat tidur di Asrama Haji Sudiang, 150 tempat tidur di Asrama BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang terintegrasi dengan rumah sakit sehingga penanganan medis dengan mudah dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten kota Sulawesi Selatan sehingga tetap mempertahankan ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan tidak lebih dari 70%. Dan menggeliatkan perekonomian di level bawah. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, mari kita mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia yang tumbuh, dan Indonesia yang bergotong royong untuk saling menguatkan di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semua dalam membangun agama, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, tanda tangan tertempel. Terima kasih. Jadi harapan masyarakat untuk pemerintah tetap membersama. Doa bersama dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas nikmat yang Engkau berikan kepada bangsa kami dan atas ridha-Mu untuk bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya ya Allah, perkenankanlah kami hari ini memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun 2021. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan ini, berikanlah inspirasi kepada kami untuk mengiring langkah kami dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Karenanya, teguhkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami agar dapat menampak dengan kokoh dalam bangsa tercinta ini menjadi baldatun thayyibah walaupun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah dan terimalah dhamma bakti mereka dan masukkanlah ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau ridhai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih menyertai kami saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan. Karenanya ya Allah, dengan terang dan ironis, lindungilah kami dari bencana dan musibah yang sedang melanda kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Dengan ikhtiar lahir batin dan mengharapkan pertolongan-Mu ya Rabb, lindungilah kami, angkatlah wabah ini dari negeri kami sehingga kami dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara kami. Allahumma srif 'anna al-bala bil ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami.
Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika bayangkan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat senjata. Rock. Jaga senjata. Rock. Tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha Kota Makassar meninggalkan tempat upacara. Kelompok pasukan pembawa tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha Kota Makassar adalah para Purna Praja Kota Makassar. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Untuk komandan berpedang, sarungan berpedang. Rak. Semuanya, berat, hidup, rak. Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, kami silakan menuju tempat yang telah disediakan untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu pengibaran Sang Merah Putih yang akan dibentangkan
oleh para nelayan bersama TNI Polri, Polisi Pamong Praja. Dan apresiasi dari pemerintah pusat bahwa melakukan inovasi dengan menyediakan tempat isolasi. Iya, isolasi terapung Ibu ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan kepada pemirsa di rumah masyarakat Kota Makassar seperti apa karena kami
nama Makassar di pentas nasional maupun internasional. Piagam penghargaan berikutnya akan diberikan kepada Rahmat Erwin Abdullah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu. Piagam penghargaan diberikan atas prestasinya yang telah membawa nama baik Kota Makassar dalam keberhasilannya meraih medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 pada kelas 73 kg. Piagam penghargaan berikutnya diberikan kepada Andi Muhammad Al-Faruqi Tatta. Hadirin dan tamu undangan, kita saksikan bersama-sama momen yang begitu luar biasa yang akan kita kenang bersama-sama hingga akhir hayat, bahwa tentunya apresiasi yang diberikan oleh Kota Makassar kepada seluruh putra-putri kebanggaan begitu luar biasa, begitu besar apresiasi yang diberikan. Terima kasih kepada Kota Makassar yang tentunya telah begitu bangga memiliki putra-putri asli dari Kota Makassar yang tentunya akan siap terus mengharumkan Kota Makassar. Ke-76 tahun. Hadirin dan tamu undangan, boleh kami minta aplaus yang meriah untuk seluruh penerima piagam penghargaan. Terima kasih. Agenda selanjutnya akan kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Orasi kebangsaan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar dari kapal pinisi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrila wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Makassar, yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda lengkap hadir pada pagi yang luar biasa ini. Yang saya hormati penerima penghargaan 9 putra-putra terbaik Kota Makassar yang telah memberikan dedikasi dan prestasinya yang luar biasa. Yang saya hormati seluruh Paskibra, TNI Polri, dan seluruh teman-teman media dan seluruh anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini kita baru saja menyelesaikan upacara Hari Proklamasi, Hari Kemerdekaan, Hari Kemenangan seluruh negeri, yang dalam sejarah untuk pertama kali di Makassar diselenggarakan di Pantai Losari. Baru saja kita menyaksikan penghargaan kepada 9 putra-putra terbaik Kota Makassar yang telah memberikan bakti yang luar biasa dengan dedikasi dan prestasi. Di tengah berbagai kesulitan akibat amukan virus corona yang terus bermutasi, yang menuntut kita untuk harus cepat beradaptasi. Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan program Makassar Recover sebagai protokol emergensi mengatasi semua dampak pandemi yang dirancang dari hulu sampai hilir secara terintegrasi agar kita tidak mati, yang melibatkan semua pihak bersama TNI, Polri, dan ID. Gerakan 15.306 Satgas Detektor dari rumah ke rumah untuk mendeteksi status kesehatan masyarakat sebagai langkah mitigasi. Gerakan Satgas Raika yang bergerak menegakkan protokol 5M pada setiap tempat usaha dan tempat acara dengan edukasi. Gerakan Satgas Covid Hunter yang melaksanakan protokol 3T, testing, tracing, dan treatment sebagai upaya menjaga yang sehat dan merawat yang sakit sebagai upaya separasi. Festival vaksinasi yang telah berhasil memotivasi 42% masyarakat Kota Makassar
Dari laporan monitoring epidemiologi, kondisi COVID di Kota Makassar terkini sudah mulai terlihat tanda-tanda penurunan. Dari yang pernah mencapai 700 per hari, sekarang bergerak di antara 150 sampai 300 kasus per hari. Mari terus menjaga protokol 5M. Mari terus menjaga melaksanakan protokol 3T dan percepat vaksinasi. Dan insya Allah COVID akan kita bisa atasi. Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda. Terima kasih kepada seluruh kalangan yang terlibat di dalam penanganan pandemi, terkhusus teman-teman dari ID dan PPNI. Terima kasih semua nakes yang berjuang 24 jam. Terima kasih kepada TNI Polri yang tanpa pandang waktu, tanpa pandang tempat, terus mendampingi pemerintah kota, terus mendampingi rakyat Kota Makassar untuk mengatasi pandemi. Hari ini hari kemerdekaan, hari yang sangat bersejarah bagi kita, menjadi hari di mana kita terus dipersatukan dan mengorbankan kemerdekaan, terkhusus bagaimana kita bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter. Bentangkan dan keluarkan. Kami sudah menyiapkan 76 pasukan TNI dan Polri, 76 nelayan, serta penari dan kapal pinisi. Kami siap membentangkan 3 bendera merah putih, tanda simbol kebangkitan kami, rakyat Makassar. Kami siap berdiri di hadapan tak, berdampingan, serta berdiri di belakang tak untuk kemajuan kota kami tercinta. Tabe Kareng. Bentangkan dan kobarkan. Jangan saling membenci, mari jaga persatuan Allah di badan karena kita semua bersaudara atas nasi. Di tengah pandemi ini, saatnya kita merawat persatuan, tingkatkan kesetiakawanan dan kita saling berbagi, saling bantu.
Hari ini 76 tahun Indonesia merdeka. Mari tetap saling mengayomi. Bersatu untuk Indonesia. Dari Makassar untuk Indonesia. Saudara, demikianlah upacara pengibaran bendera merah putih yang baru saja Anda saksikan. Dan pada hari ini upacara bendera di Kota Makassar berlangsung dengan lancar dan juga hikmat. Dan tentunya Wali Kota Makassar menyampaikan agar masyarakat terus semangat dan juga bangkit bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada 3 fokus pemerintah Kota Makassar, yaitu bangkit dari aspek kesehatan, kemudian ekonomi, dan juga aspek sosial. Winda Anggreni pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.